Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam Senin ini, di cuaca yang alhamdulillah Allah memberikan keberkahan berupa hujan, karena hujan ini merupakan keberkahan yang Allah turunkan dari langit ke bumi, dan kita juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih bisa mengikuti, menghadiri kajian rutin setiap malam Senin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini, Allah mampukan nanti ketika mereka di kesempatan yang lain supaya bisa menghadiri kegiatan rutin ini, karena ini adalah bagian salah satu ikhtiar kita, salah satu usaha kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu menuntut ilmu terus menghadiri majlis ilmu. Jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sempat dibacakan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu, maka kerjakanlah, dan apapun yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya selaku umatnya, itu kita harus mengerjakannya. Dan apapun yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban sebagai umat Kangjeng Rasul kita meninggalkan apa yang dilarang tersebut. Kenapa yang diperintahkan oleh Rasul itu wajib kita kerjakan? Karena semata-mata apa yang diperintahkan oleh Rasul itu semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
namanya Rasul, pembawa risalah yang menyampaikan risalah, membawa risalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu apapun juga itu yang diperintahkan oleh Rasul, maka kewajiban kita sebagai umatnya adalah mengerjakannya, melaksanakannya, dan apapun yang dilarangnya maka meninggalkannya. Karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul itu semuanya adalah wahyu. Perkataan Rasul, perbuatan Rasul, diamnya Rasul, semuanya semata-mata datang dari wahyu, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak pernah berkata hanya menurut hawa nafsu. Apapun yang diucapkan tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul semuanya adalah kebenaran. Tidak ada sesuatu pun yang salah. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul semuanya adalah berdasarkan wahyu. Makanya mustahil bagi Rasul itu memiliki sifat bohong. Ya, mustahil. Sifat yang wajib Rasul itu sidik, patona, tablik, dan satu lagi apa Pak? Amanah, ya benar ya. Amanah, sidik, amanah, tablik, dan patona. Itu wajib yang ada pada diri Rasul. Jadi kalau ada Rasul berbohong, ya bukan Rasul namanya. Jadi Rasul itu apa yang dikatakannya adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya itu adalah wahyu. Wahyu semuanya itu. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Jika kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi idola yang wajib bagi umat Islam itu adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti apa yang diperintahkan dan jauhi apa yang dilarangnya. Dalam diri pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam bermasyarakat, plus dalam bernegara sekalipun, wajib kita sebagai bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua menjadi panduan pedoman hidup bagi seorang muslim. Jejak langkah kita ketika kita hendak melangkah, kita senantiasa melihat apakah ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya ataukah tidak. Acuan kita, barometer kita, standar kita dalam berperilaku, dalam berpikir, semuanya semata-mata apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Cinta kepada Rasul berarti kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi bohong Bapak sekalian, orang mengaku cinta kepada Rasul tetapi tidak ada perubahan yang signifikan atau yang penting dalam dirinya. Dari tahun ke tahun orang mengaku cinta kepada Rasul, tapi pada kenyataannya justru bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Karena ketika kita mencintai Rasul, berarti kita mencintai Allah. Dan cinta itu penuh, harus 100%, tidak setengah-setengah. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, maka kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, akan serta-merta untuk melaksanakan syariat Islam yang berupa sholat tersebut. Ketika diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, maka serentak melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagai bukti kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ketika diperintahkan untuk menunaikan zakat yang wajib, zakat individu misalkan zakat fitrah, melaksanakan zakat tersebut. Ketika harus melaksanakan zakat mal, zakat harta, sudah sampai nisab dan haulnya, ia melaksanakannya. Itu bukti kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ketika bulan Dzulhijjah, Allah memerintahkan kepada hambanya yang sudah mampu untuk datang ke tempat suci Makkah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, dia melaksanakannya. Itu merupakan bagian dari kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Serentak umat Islam, mereka yang mampu, untuk berbondong-bondong mendatangi Mekah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah dalam rangka menjalankan ibadah haji. Rukun Islam yang 5 tersebut dilaksanakan tanpa ada sedikit pun keraguan, tanpa ada sedikit pun ketidakyakinan untuk melaksanakan aturan Islam tersebut. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasul memerintahkan kepada hambanya untuk ibadah bukan hanya setengah-setengah, tetapi harus secara kafah, harus secara menyeluruh, harus secara full. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu dijalankan sebagai pertanda atau bukti kecintaan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan datangnya hari kemudian. Contoh, teladan, idola bagi seorang muslim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam individunya, akhlaknya, di dalam berkeluarga, dalam memimpin bermasyarakat, di dalam memimpin dalam negara, di dalam bermuamalah dengan sesama, berinteraksi dengan masyarakat, itu adalah
Rasul ada pada diri beliau yang wajib kita ikuti. Karena contoh, yang namanya contoh itu harus sesuatu yang sifatnya menjadi percontohan yang baik. Dan itu semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen berkeluarga yang baik, yang sakinah, yang mawadah warahmah, ikuti keluarga Rasul. Bukan mengikuti dalam artian ta'adud berpoligaminya yang banyak, bukan. Karena itu khususiyah bagi Rasul memiliki istri lebih dari 4, dan umatnya tidak diwajibkan untuk mengikuti yang itu. Khususiyah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada beberapa hal yang tidak harus diikuti oleh umatnya. Salah satunya adalah beristri lebih dari 4. Rasul memerintahkan kepada umatnya itu hanya dibatasi oleh 4. Itu pun bagi mereka yang mampu. Kita sudah paham ke sana. Dalam berkeluarga, Rasul jadikan sebagai obor. Insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dalam menjemput rezeki Allah, senantiasa halal dan haram dijadikan penggerak untuk menjemput rezeki Allah tersebut. Rasul jadikan sebagai uswah. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan bukan dengan jalan yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, itu akan mendatangkan malapetaka dan bencana kepada orang tersebut, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang, akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah contoh Rasul yang wajib dicontoh oleh umatnya. Jadi perilaku Rasul, perbuatan Rasul itu wajib untuk diikuti oleh umatnya, supaya mendatangkan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Ya, karena kita semuanya akan kembali kepada Allah, dan hidup yang singkat ini kalau tidak memiliki pedoman ke arah yang benar, dipastikan kita akan ke arah yang salah. Dan arah yang benar tersebut hanya bisa mengikuti kepada apa yang telah diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasul, plus apa yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, demi Allah, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, sami'na wa ata'na.
kami mendengar dan kami taat. Bukan ketika sami'na wa fakarna wa asoina. Kami mendengar, kami pikirkan, dan kami ya maksiat, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diminta untuk bertahkim dengan hukum yang telah diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya di dalam bernegara, ya, di dalam bermasyarakat, di dalam berumah tangga. Itu menjadikan Allah dan Rasulnya gerak langkah kita itu senantiasa sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, apakah kita sudah benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya dalam ranah berkeluarga? Ya, kita bisa introspeksi diri. Benarkah kita dalam rumah tangga sudah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan di dalam menjemput rezekinya? Benarkah kita sudah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan? Dalam bekerja, sudahkah kita menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan? Di dalam memimpin masyarakat, sudahkah kita menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai panduan kita? Ataupun karena yang lebih tingginya di dalam sebuah ketatanegaraan, apakah kita sudah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sebuah panduan? Itu introspeksi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kamu sekalian berselisih dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu sekalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ketika ada suatu permasalahan, itu kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Ketika ada perselisihan itu, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagai hakim, sebagai pemutus suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Artinya dikembalikan kepada aturan Islam ketika terjadi suatu perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Wa qala ta'ala ma yuti'i rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus taat kepada Rasul? Karena Rasul ini yang menunjukkan kita kepada kebenaran. Coba kalau tidak ada Rasul, pada waktu itu ketika terjadi perang Badar Kubro, ya, ketika pasukan umat Islam kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya 300 melawan pasukan kaum kafir 1000 orang. Sampai Rasul menengadahkan tangannya minta sama Allah, kalau sampai pada waktu itu ketika perang Badar umat Islam kalah,
maka barangkali musnahlah umat Islam pada waktu itu ketika berjumlah sedikit. Ketika dikalahkan misalkan, maka tidak ada Islam sampai ke Nusantara, tidak ada Islam sampai ke Indonesia pada saat ini. Tidak ada, kita ngumpul ya di sebuah majlis, sebuah masjid, tidak ada pesantren-pesantren, majlis taklim, sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah penghafal Al-Quran, tidak ada. Karena umat Islam di awal sudah hilang tiada. Tapi Rasul meminta kepada Allah pada waktu itu supaya umat Islam dimenangkan dengan jumlah yang sedikit, bisa memenangkan peperangan melawan kaum kafir yang jumlahnya 1000. Sehingga dari situlah tonggak kemunculan pertama, kekuatan umat Islam terus merambah, membesar. Dakwah Rasul dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama, sampailah kepada kita sebagai umatnya. Makanya beruntung kata Rasul, ya, tuba, beruntunglah bagi orang yang tidak melihatku, tuba liman lam roni wa amanabi. Beruntung orang yang tidak melihatku, beriman kepadaku. Kita tidak melihat Rasul tapi beriman kepada Rasul, beruntung. Liman lam yaroni wa amana bi, kata Rasul. Tidak melihat Rasul tapi beriman kepada Rasul. Ada orang yang melihat Rasul di zaman Rasul dulu tapi tetap tidak beriman, masih mempertahankan kekafirannya pada waktu itu. Makanya beruntung kita tidak melihat Rasul, tapi kita meyakini bahwa Rasul adalah penyelamat di kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, siratillah, ya. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Membawa petunjuk kepada jalan Allah, jalan yang lurus, jalan yang akan ditempuh oleh kita semua. Karena pada dasarnya Bapak-bapak sekalian, kita dari mulai bangun pagi, bangun tidur sampai kita tidur kembali, ya, kita sedang menuju kepada satu tujuan, yaitu sedang menuju Allah. Semuanya bermuara menuju satu zat yang Maha Esa, yaitu sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja sedang menuju Allah. Kita berolahraga sedang menuju Allah. Kita beribadah sedang menuju Allah. Kita tidur pun sedang menuju Allah. Pada intinya, apa yang kita lakukan sedang menuju kepada Allah. Muaranya ke sana. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'at. Ya, saya berwasiat kepada kamu sekalian agar selalu takwa kepada Allah, ya, agar selalu takwa dan taat
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika imam senantiasa berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Berarti ayat ini begitu penting. Allah memberitakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitupun Rasul berwasiat, usikum bitaqwallah wa sami wa ta'at. Aku berwasiat kepada kamu sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta selalu mendengar dan taat, ya, apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Wajib atas kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu, peganglah teguh-teguh dan janganlah kalian melepaskannya. Jadi apa yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan Rasul, yang dilakukan oleh para sahabat, ya, setelahnya orang-orang soleh setelahnya, selama itu adalah diperintahkan Allah dan Rasulnya, pegang erat-erat, gigit dengan gigi geraham, jangan ditinggalkan. Karena di akhir zaman akan ada orang itu begitu mudah untuk melakukan suatu perkara yang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulnya. Akan mudah melaksanakan maksiat itu hal yang biasa. Makanya Rasul memberitakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, agar kita senantiasa berpegang teguh kepada Allah, Rasul dan juga, ya, aturan yang dibawain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kullu ummati yadkhuluna jannata ila man aba. Setiap umatku mereka semua akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, dikatakan, dan siapa yang tidak mau itu ya Rasul? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku berarti dia mau masuk surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku itu adalah orang yang tidak mau. Kalau ditanya setiap orang sekalipun mereka pelaku maksiat mau masuk surga, ya pasti mau semuanya ditanya. Karena di dalam surga itu ada sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang. Walaupun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, a'dadu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar.
yang namanya surga tersebut disediakan bagi hamba-hambaku yang soleh yang tidak pernah terlihat, ya tidak pernah terlihat itu, yang tidak pernah terlihat yang ada di dunia ini, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah ada terlintas di dalam hati setiap hambanya, itu surga. Jadi setiap orang pengen masuk surga, ya pengen. Cuma tiketnya itu sudah dijalankan belum? Ada syarat. Ada sesuatu yang kita dapatkan imbalan tersebut, ya kita pun harus beramal untuk mendapatkan hal tersebut. Sekalipun amal tersebut akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya, kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang mengumpul di sini nanti dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi setiap orang pasti ingin masuk surga. Ya masuk surga mana? Yang jelas masuk surga. Kita tidak ada yang mau masuk neraka. Ya ada. Karena manusia itu pitanya pengen yang enak-enak, pengen yang nyaman-nyaman. Di neraka itu ya sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kadang-kala tidak diinginkan tersebut secara tidak sadar manusia itu sedang menuju ke sana. Berapa banyak orang yang berleha-leha melalaikan bahwa dia itu sedang menuju Allah, tapi berapa banyak mereka itu menyiapkan perbekalan untuk menuju Allah tersebut, untuk bertemu Allah itu sedikit. Bekal yang harus kita siapkan. Sudah siapkah kita bekal yang kita miliki ini untuk bertemu dengan Allah? Apakah kita kia-kia wae gitu? Tidak. Kita harus senantiasa melakukan metamorfosis, melakukan sebuah perubahan kepada yang lebih baik. Karena kita sedang menuju pengennya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala hufatan uratan guzalan kama bada'na awala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Jadi kita ini, wahai sekalian manusia, kata Rasul, innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala hufatan. Nanti kamu sekalian sesungguhnya akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan. Dalam keadaan hufatan. Apa itu hufatan? Dalam keadaan telanjang bulat. Hufatan uratan, telanjang bulat dan tidak beralas kaki. Guzalan kama badana awala khalqin, sebagaimana mula pertama sewaktu kita diciptakan.
telanjang, ya. Ketika kita pertama kali itu telanjang kita keluar itu. Nah, ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, kondisi kita itu adalah kondisinya hufatan uratan guzalan, tidak beralas kaki dan bertelanjang semuanya, dan semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, semuanya sibuk dengan amalan perbuatannya masing-masing. Itulah yang terjadi ketika kita nanti dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita diperlihatkan oleh Allah, ketika kita ini dikumpulkan mau disidang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar sambil menerima catatan dari yang sebelah kanan, banyak kebaikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.